Oke, hari ini saya ada di Kabupaten Buton Tengah. Ini ada tepatnya di Pantai Mutiara, salah satu destinasi wisata di Kabupaten Buton Tengah di wilayah Mawasangka. Kalau kita arah dari Kabupaten Muna, tepatnya di Kota Raha, sekitar 3,5 jam untuk ditempuh dengan menggunakan kendaraan beroda 4 atau mobil. Uh, Pemandangannya sangat indah, bagus untuk digunakan sebagai tempat rekreasi. Ayo ke Sulawesi Tenggara. Baik, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana tips untuk mempublish artikel kita di sebuah jurnal tertentu. Pada dasarnya di era ini di mana publikasi itu menjadi ukuran bagi mahasiswa, dosen, peneliti untuk membuktikan konsistensinya, membuktikan keahliannya dalam mempublikasikan hasil risetnya. Publikasi menjadi ukuran saat ini bagaimana mahasiswa, dosen maupun peneliti meyakinkan dirinya bahwa dia punya kualitas. Dengan banyaknya publikasi yang bisa diterbitkan di berbagai jurnal, baik nasional, internasional, membuktikan bahwa orang tersebut memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Oleh sebab itu, betapa pentingnya setiap orang, terutama dosen dan mahasiswa dan peneliti, memiliki artikel jurnal. Sehingga inilah karakter mahasiswa, dosen yang bisa berkompetensi dan berkompetisi di masa depan. Karena dengan jurnal bisa meyakinkan banyak orang bahwa yang bersangkutan memiliki ilmu yang bermanfaat. Karena dengan mempublikasikan artikelnya di jurnal, itu merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai peneliti, mahasiswa maupun dosen. Baik, terus bagaimana tipsnya agar kita bisa mempublish artikel kita di jurnal? Nah, saya sudah mempublish beberapa artikel di jurnal, bisa dilacak di Laude Muhammad Fathun di Google Scholar. Ada beberapa artikel di sana sesuai kompetensi saya. Kompetensi saya selalu menulis artikel yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri, diplomasi dan negosiasi, serta yang berhubungan dengan maritime security. Oke, saya akan bagi 4 tips bagaimana kita memiliki minat agar bisa mempublikasikan artikel kita di jurnal. Tips pertama adalah kita harus memiliki kompetensi psikologikal. Kompetensi psikologikal ini adalah kemampuan kita menjadikan menulis itu sebagai hobi, sehingga kita termotivasi, memiliki tanggung jawab, memiliki kesabaran, memiliki ketelitian untuk bisa mempublish setiap artikel, setiap penelitian yang kita miliki. Dengan kemampuan dan kompetensi psikologis ini, meyakinkan daya sabar kita, meyakinkan diri kita bahwa kita adalah orang yang memiliki kompetensi, yang memiliki tanggung jawab moral sebagai peneliti, mahasiswa maupun dosen. Sehingga kemampuan psikologis ini akan menciptakan mindset di pemikiran kita bahwa setiap artikel itu merupakan tanggung jawab moral. Karena tugas dari seorang mahasiswa, tugas dari seorang dosen, tugas dari seorang peneliti adalah menjawab persoalan yang fenomenal di masyarakat. Oleh sebab itu, dengan adanya kompetensi psikologis ini membuat daya tarik, daya sabar, daya teliti, daya kemampuan kompetensi agar bisa terus mengasah motivasi dan mengasah motivasi agar bisa terus meningkatkan kualitasnya melalui publikasi-publikasi yang disampaikan. Yang kedua, kita harus memiliki kompetensi teknis. Kompetensi teknis ini adalah kemampuan kita. Yang pertama adalah kita harus mampu membuat judul yang baik. Judul yang baik ini bagaimana? Pertama, pastikan bahwa judul yang kita buat tidak terlalu mencantumkan banyak variabel. Usahakan variabel yang kita tulis di judul kita adalah hanya 2 atau maksimal 3 variabel, sehingga kita mudah mengkaitkan korelasi antara variabel satu dengan yang lain. Contohnya misalnya begini, analisis kebijakan luar negeri Indonesia di
wilayah Indo-Pasifik. Nah, ini sebuah judul yang bisa kita gunakan sebagai sebuah representasi artikel, tetapi perlu ditahu bahwa yang namanya judul harus merepresentasikan apa yang kita buat, sehingga dengan judul analisis kebijakan luar negeri Indonesia di Indo-Pasifik, kita bisa tahu apa-apa variabel yang kita bisa teliti, apa-apa variabel yang kita bisa korelasi, apa-apa variabel yang kita bisa turunkan menjadi teori yang bisa menjawab fenomena tersebut. Yang kedua, ketika kita bicara kompetensi teknis, kita mampu menulis, ya, kita mampu menulis latar belakang yang baik. Menulis latar belakang yang baik, pertama, kita mampu memiliki objek kajian yang kita miliki. Seperti judul tadi, analisis kebijakan luar negeri Indonesia di wilayah Indo-Pasifik. Maka kompetensi yang kita mau uji di sini atau objek yang kita mau teliti di sini adalah kebijakan luar negeri Indonesia di wilayah Indo-Pasifik. Nah, kita harus memiliki kemampuan teoritik terkait tentang kebijakan luar negeri dan regionalisme. Oleh sebab itu, pemilihan judul itu berkonsekuensi kepada bagaimana kita menuliskan teori ke depannya. Kemudian setelah menuliskan judul tadi, kemudian menuliskan latar belakang tadi memiliki objek. Setelah itu kita memiliki data. Nah, setelah memiliki data, maka kita akan memiliki novelty, kebaruan dari artikel tersebut. Kebaruan ini penting karena setiap pemilik jurnal atau penerbit jurnal akan melihat bagaimana novelty yang dibuat oleh jurnal, sehingga setiap artikel yang kita tulis memiliki sumbangsi akademik terhadap penerbitan jurnal tersebut. Yang ketiga adalah kemampuan metodologis. Kemampuan metodologis ini penting juga karena dengan kemampuan metodologis kita mampu melihat jenis penelitian yang kita gunakan apa. Misalnya kualitatif, dengan metode kualitatif, metode case studies kah dia, metode grounded theory kah dia, metode historical kah dia, atau metode lain, atau fenomenologi. Nah, ini penting buat kita. Jenis data yang kita gunakan apa? Misalkan gunakan data sekunder kah dia, primer kah dia, misalkan teknik pengumpulan datanya seperti apa? Dengan menggunakan wawancara kah dia, kuesioner kah dia, atau survei kah dia, atau observasi kah dia. Ini penting sehingga kita mampu menganalisis setiap data yang kita punya dengan baik. Kemudian setelah memiliki kemampuan metodologis, kita memiliki kemampuan analisis. Nah, ini salah satu yang paling penting. Bagaimana membuat kemampuan analisis? Maka kita harus mengetahui kemampuan kita membuat latar belakang, kemampuan kita merumuskan teori. Nah, tadi seperti judulnya misalkan analisis kebijakan luar negeri Indonesia di wilayah Indo-Pasifik. Nah, kalau kita bicara tentang fenomena yang kita mau kaji ini, maka kita harus paham betul misalkan tentang analisis kebijakan luar negeri. Maka kita harus paham bagaimana proses pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia. Maka kita di sini harus menggunakan model foreign policy analysis. Misalkan kita gunakan punyanya Alex Min misalkan. Kita kalau levelnya misalkan individual, kata Alex Min, kita memiliki 7 variabel indikator untuk menganalisis kebijakan luar negerinya misalkan. Yang pertama misalkan kognitif konsistensi, yang kedua misalkan value system, yang ketiga leadership, yang keempat misalkan ada analogi, yang kelima misalkan ada namanya advocate set. Ini penting sehingga kita melihat bahwa pengambil kebijakan dalam kebijakan luar negeri di level regional itu memiliki pengaruh terhadap Indonesia itu sendiri. Tetapi levelnya akan berbeda kalau kita melihat kebijakan luar negeri ini dalam sudut pandang nation state atau middle range theory. Nah, middle range theory itu akan berbeda lagi dalam analisisnya misalkan. Ya, misalkan ada variabel turunan di sana seperti misalkan jenis negara, misalkan sistem politiknya bagaimana, sistem ekonominya, sistem politik pemerintahannya, karakter pengambil kebijakannya bagaimana, proses birokrasinya bagaimana. Ini penting. Proses inilah kemudian dikatakan middle range theory, atau kalau dalam istilah lain bagaimana pengambil kebijakan itu ada pada level tengah. Yang ketiga,
kalau kita mau melihat isu ini dalam kebijakan luar negeri dalam level makro, misalkan kalau dikatakan dengan level sistem, maka kebijakan luar negeri yang kita bangun itu dibuat eksternal. Artinya apa? Kebijakan luar negeri itu berkonsekuensi terhadap regionalisme. Misalkan kita mau kaitkan sama ASEAN boleh, kita mau kaitkan sama IORA boleh, kita mau kaitkan sama Eropa juga boleh, Uni Eropa misalkan, kita mau kaitkan sama regional lain boleh. Apa poinnya di sini? Kalau kita mau menganalisis tadi, kalau levelnya misalkan individual, maka kita menganalisis pola decision maker. Yang kedua, kalau kita menganalisis polanya levelnya middle range, maka kita menganalisis behavior namanya, tindakan. Yang ketiga, atau perilaku. Yang ketiga, kalau kita mau menganalisis levelnya makro atau sistem, maka kita melihat hasil, outcome. Berarti kita melihat hasil dari setiap kebijakan itu dibangun. Misalkan konvensi atau konferensi atau traktat yang dibuat dari kesepakatan-kesepakatan itu. Nah, dari itu catatan saya adalah ketika kita mampu membuat artikel yang baik, perlu dicatat bahwa pertama, setiap orang harus memiliki kompetensi. Kompetensi ini adalah jangan sampai Anda menulis artikel itu bukan di luar kompetensi Anda. Misalkan saya tidak akan menulis artikel yang berhubungan dengan bukan kompetensi saya. Misalkan tentang hukum internasional, saya kurang paham tentang itu. Walaupun saya pernah belajar, tetapi kompetensi saya bukan di sana. Yang kedua, kalau bisa, ketika Anda memiliki tips-tips, sudah memiliki artikel yang baik, memiliki artikel yang baik dengan karakter latar belakang yang bagus, judul yang baik, pemilihan teori yang tepat, maka Anda harus cari judul yang tepat. Misalkan, kalau judulnya tentang kebijakan luar negeri, maka cari artikel jurnal yang relevan dengan itu, atau jurnal-jurnal yang relevan dengan itu. Misalkan di HI sendiri ada beberapa jurnal yang relevan dengan kebijakan luar negeri. Nah itu, sehingga kita publikasi artikel kita itu relevan dengan apa yang kita teliti, apa yang kita tulis. Kemudian setelah kita memiliki mengetahui jurnal yang kita mau tuju, kita harus tahu juga adalah kebaharuan dari jurnal tersebut. Kalau misalkan jurnal tersebut lagi populer, misalnya menjawab fenomena tentang A, maka kalau bisa kita juga mencari tema-tema yang relevan dengan itu, sehingga ada kemungkinan artikel kita itu terpublish dengan baik. Kemudian yang paling penting juga adalah ketika kita mau mempublish artikel kita, yang penting adalah jangan lupa agar setiap artikel yang kita mau publish itu mensitasi jurnal yang kita publish. Dengan mensitasi jurnal yang ingin kita publish itulah, itu merupakan bentuk penghargaan bagi si jurnal, barangkali memikirkan kualitas artikel Anda untuk bisa dipublish. Nah, yang catatan berikutnya adalah jangan lupa kenoveltiannya, sehingga orang tahu dari sudut pandang mana Anda menjawab situasi, dari sudut pandang mana artikel mana yang berbeda, artikel Anda yang berbeda. Terakhir catatannya adalah jangan lupa juga ketika mau membuat artikel yang baik, maka Anda harus sabar, karena proses penerbitan artikel itu membutuhkan waktu yang lama, setidaknya 3-6 bulan untuk bisa publish dalam satu edisi tertentu. Oleh sebab itu, peneliti yang baik adalah peneliti yang konsisten, peneliti yang sabar, peneliti yang teliti, peneliti yang memiliki kompetensi, peneliti yang mampu berkolaborasi, peneliti yang mampu bertanggung jawab. Oleh sebab itu, setiap penulis adalah memiliki tanggung jawab untuk mempublikasikan setiap ide-ide gagasannya agar bisa dinikmati oleh banyak orang, bisa dinikmati oleh banyak pihak, agar memiliki tanggung jawab moral dan tanggung jawab akademik, agar bisa dimanfaatkan di ranah sosial maupun di ranah nasional maupun regional sampai level internasional. Nah, yang paling penting juga adalah, kalau saya harus kasih contoh, misalkan analisis kebijakan luar negeri Indonesia di level regional regional Indo-Pasifik.
Maka kalau saya mau bikin artikel seperti ini dengan judul seperti ini, maka yang saya harus bikin di latar belakang adalah saya bikin poin-poin utama dari variabel itu. Saya sudah tahu misalkan kebijakan luar negeri Indonesia di level regional ASEAN. Saya memiliki 2 variabel kunci di sini. Nah, maka di latar belakang saya harus mengkonstruksi beberapa masalah terkait regionalisme. Misalkan di regional ASEAN misalkan terjadi berbagai jenis masalah kejahatan transnasional di level maritim, sehingga dibutuhkan kerjasama level regional yang lebih luas untuk bisa mengakselerasi pengetahuan, energi, dan anggaran serta kebijakan beberapa negara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, ketika kita tahu masalahnya adalah masalah kejahatan, yang kedua adalah barangkali belum ada kolaborasi kebijakan di antara level regional ASEAN, sehingga membutuhkan tips-tips atau membutuhkan kolaborasi yang lebih luas di level regional ASEAN ini, level regional Indo-Pasifik, untuk memudahkan bagaimana negara-negara saling berkolaborasi, berkomunikasi dalam level menyelesaikan setiap masalah. Pada kata kuncinya adalah ketika kita mampu mendesain judul analisis kebijakan luar negeri Indonesia di level Indo-Pasifik, maka kata kunci yang kita harus bertanya di sana adalah mengapa Indonesia harus lahir mengeluarkan kebijakan luar negeri di kawasan Indo-Pasifik. Artinya apa? Poinnya adalah ketika kita merumuskan masalah dengan kata bagaimana, maka kita harus mengkonstruksi latar belakang dan rumusan masalah dengan rumusan mengapa, sehingga kita dapat mengkaitkan kausalitas antar variabel. Kemudian kita tahu tadi adalah judulnya analisis kebijakan luar negeri Indonesia wilayah Indo-Pasifik. Maka sudah dipastikan bahwa teori yang saya akan gunakan adalah teori kebijakan luar negeri. Peran policy analisis kalau perlu, kalau dikaitkan lagi dengan pola-pola komunikasi, maka bisa dikaitkan dengan diplomasi dan bisa juga dikaitkan dengan regionalisme. Kemudian apa yang kita bahas? Apa yang kita bahas di pembahasan yang pertama adalah orientasi kebijakan luar negeri Indonesia di Indo-Pasifik. Yang kedua, struktur geopolitik Indo-Pasifik. Yang ketiga, kepentingan Indonesia di Indo-Pasifik. Yang keempat, kepentingan Indonesia di Indo-Pasifik. Setidaknya 4 poin ini itu bisa kita konstruksi menjadi sebuah rumusan jawaban yang menjadi argumentasi dari judul tadi. Oleh sebab itu, dari hasil bahasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa dengan merumuskan analisis kebijakan luar negeri Indonesia di wilayah Indo-Pasifik, kita menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri itu dibangun karena Indonesia memiliki kepentingan geopolitik yang baik di wilayah tersebut, karena Indonesia sebagai negara yang memiliki kemampuan untuk bisa berakselerasi di level regional yang lebih luas. Demikian beberapa tips dari saya, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, semoga video ini dapat selalu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.